Maka terus kita mempelajari tentang permasalahan tauhid, tidak bosan-bosannya agar tertancap keimanan, ketauhidan di hati kita. Dan agar Allah menjauhkan dari syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran, kesesatan dari kesyirikan. Maka ini yang pertama. Dan yang kedua, wasihru, ini poin pendalilannya. Maka sihir dari ayat tadi yang telah kita lewati, sepakat para ulama bahwa sihir itu pelakunya musyrik kafir. Dan antum kalau mengetahui bagaimana keadaan mereka para dukun, sebagian mereka sholat. Untuk apa? Untuk menipu manusia. Bapak ini katanya dukun, tapi kok sholat ya? Semua orang mempertanyakan. Oh, dia akhirnya jadi subhat. Dia dukun aliran putih. Bukan dukun black magic, aliran hitam yang membuat teluh, membuat orang sengsara. Dia dukun white magic. Ada dukun golongan putih dan golongan hitam, black or white. Maka tidak ada seperti itu. Semua dukun yang menggunakan golongan putih apa maknanya? Menolong manusia katanya. Bagaimana cara menolongnya? Memberikan rizki. Bukan menolong wallah. Justru dia yang membuat akad antara dia dengan syaitan. Sehingga pesugihan mempunyai tuyul. Maka bukan dia membantu dari kemiskinan menjadi baik. Karena apa? Karena dia nanti harus membayar dengan api neraka dan di dunia dia akan sengsara dengan mempunyai tuyul dan mempunyai akad dengan jin. Dan seperti biasa jin itu adalah makhluk yang jahat dan dia adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Maka janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh kamu yang nyata. Tidak ada syaitan itu baik. Syaitan ini kok baik ya? Iblis ini kok baik? Apa? Aku tiap tahun hanya menyembelih 1 kambing untuknya. Namun aku jadi jaya raya, kaya raya. Bohong itu. Maka syaitan itu akan mengambil tumbal dari orang yang paling kamu cintai. Siapa? Istriku. Kemudian anak-anakku. Maka setiap tahun akan diambil. Sesuai kesepakatan. Kalau uangnya pengen banyak, cairnya banyak, ya bisa tiap tahun. Kalau agak sedikit perkembangannya, ya 5 tahun sekali. Maka dalam keadaan waktu seperti itu diambil anak-anaknya. Allahul musta'an. Mau jadi tumbal? Anak kita banyak. Kalian mau jadi tumbal? Allahul musta'an. Kita punya Allah. Cukuplah Allah wakil bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Kita punya Allah. Maka mereka para penyihir di sini dalam keadaan kufur keluar dari Islam. Lalu kalau dicek bagaimana mereka salat, banyak dari orang-orang yang bertobat dari perdukunan dan menceritakan bahwa salatku hanya untuk dilihat manusia. Maka salatku tanpa wudu. Dan salatku dengan pakaian najis. Dari pakaian yang kotor, yang ada kencingnya dan sebagainya. Maka itulah keadaan dari para penyihir. Mereka salat tanpa wudu. Dan bahkan disebutkan dari mandi junubku, aku salat. Dari istriku, 3 hari sepekan, atau mungkin
berbulan-bulan tidak mandi. Maka dari hasil junub, dan mereka melaksanakan perjanjian dengan syaitan tidak mudah. Harus menyembelih dari ayam cemani sebagai perantaranya. Kemudian setelah itu jika mereka sudah mulai diikuti oleh iblis, maka iblis itu meminta syarat, kamu harus menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki kamu di WC. Al-Quran dijadikan alas kaki di WC. Itu banyak dari ucapan-ucapan orang-orang yang sudah bertaubat. Bahwa mereka dulu benar-benar orang-orang yang kufur. Dan mereka menyesali perbuatannya. Di antaranya perbuatan tadi. Melaksanakan sholat dengan mandi janabahnya. Tanpa mandi janabah. Dan melaksanakan sholat tanpa wudu. Jika kepergok, sengaja aku wudu misalnya di masjid, sengaja tidak menyempurnakan. Tidak mau iblis menyempurnakan wudunya. Maka dia mengusap kepala, mengusap wajah, mengusap. Dilihat orang-orang sebelahnya sudah tidak ada lagi, ditinggalkan kakinya. Tidak mengusap kaki, tidak membasuh kaki. Dan dalam keadaan junub. Maka ini keadaan mereka. Dan dari kekufuran-kekufuran yang jelas seperti tadi, menghinakan Al-Quran dan sebagainya, itu waqi'. Dan justru semakin mereka melaksanakan kesyirikan, semakin iblis dan syaitan perewangannya semakin dekat kepadanya. Semakin terkenal dan semakin ampuh kekuatannya. Ya dan billah. Mereka meminta bantuan kepada musuh yang nyata. Dan mereka mengaku, jika telah terjadi akad dari iblis, setiap akad itu menentukan apa selain dari tumbal, harus kamu nanti menurunkan ilmu. Dan itu juga yang paling berat. Maka dari anak-anaknya harus ada yang meneruskan ilmunya dan disiapkan. Maka kalau begitu menjadi dosa yang menurun. Tidak hanya cukup dia kafir, tapi dia harus memilih anaknya menjadi kafir juga dari tulang rusuknya, dari darahnya, anak kesayangannya. Maka dicari siapa yang akan diturunkan ilmunya. Dan ini banyak. Maka dari para dukun, sudah sakit-sakitan dan sebagainya, belum mampus-mampus. Semua orang menginginkan kematiannya. Namun karena dia belum menurunkan ilmu kepada siapa yang menjadi keturunannya. Maka di saat dia telah mempunyai orang yang mengajari atau mau menerima ilmunya, maka diajarkan dan dia langsung mati. Karena sudah menjadi perjanjian dengan syaitan. Jika telah ditularkan ilmunya, menjadi dosa jariyah, syirk jariyah. Dia mati dalam keadaan kufur syirik, juga menurunkan anak keturunannya atau siapa yang dia anggap dekat, diajari ilmu, maka dia mendapatkan keburukan jariyah juga. Maka semakin diadab di hari akhirat dari kesyirikan orang yang menjadi muridnya. Allahul musta'an. Inilah dia dari perbuatan sihir. Kemudian waqatlun nafs. Kenapa kita agak panjang mensyarah sihir? Karena ini wajah pendalilannya. Dan yang ketiga, qatlun nafs allati haramallah illa bil haq. Dari dosa besar juga membunuh manusia tanpa hak. Emang ada yang mempunyai hak? Iya. Seperti di dalam Islam, dia seorang yang membunuh manusia, maka boleh dibunuh lagi. Oleh bapaknya dinamakan kisos. Oleh keluarganya. Di syariat boleh. An-nafsu bin nafsi. Atau dia thayyibu zani. Seorang yang melaksanakan zina dan dia sudah mempunyai istri. Atau perempuan yang selingkuh, dia punya suami. Maka ini hukumnya rajm. Dan orang yang murtad, keluar dari agama Islam, itu yang bil haq.
Tadi disebutkan dan membunuh dari jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak. Maksudnya membunuh jiwa yang diharamkan tanpa dia melaksanakan ketiga perkara tadi. Tiba-tiba dia membunuh rekan dari bisnisnya misalnya. Kenapa? Karena dia mempunyai utang. Terus ditagih akhirnya dibunuh rekannya ini. Nah ini jelas masuk kepada hadis ini. Membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah. Dan begitu pun 4, aklur riba. Yang keempat, pemakan riba. Maka awas. Antum melihat di antara kita sudah ada tambahan bank satu lagi. Ada bank Nagari, ada bank BRI, dan ada bank Mandiri. Maka Blok B ini punya 3 bank. Hebat. Satu desa yang mempunyai bank 3. Maka antum melihat betapa bersihnya tempat tersebut, dijaga dengan ketat dan gajinya tinggi, namun dalam keadaan tadi dosa yang besar, aklu riba. Wa aklu malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Faham ini ya, memakan harta anak yatim maksudnya. Dia dititipi uang untuk anak yatim oleh keluarganya, ini diberikan untuk anaknya, kemudian meninggal. Maka tidak ada yang tahu telah meninggal dari pamannya atau dari saudaranya. Kemudian dia memakan uang yatim yang miliaran misalnya. Dijadikan modal dan tanpa laba. Karena judi. Judi kan modal. Tapi tanpa laba. Akhirnya jutaan, ratusan juta habis uang anak yatim ini. Anak yatimnya udah mulai besar, tidak diberikan. Maka ini wa aklu malil yatim, dosa yang besar. Wa tawalli yaumaz zahf, dan juga yang keenam dia lari dari pertempuran. Maka di dalam Islam lari dari pertempuran seperti seorang mujahid yang sudah dijadikan sebagai mujahid untuk berperang, sudah dilatih. Dan ini gambarannya negeri kita NKRI tercinta datang expansion. Apa ekspansi ataupun invasi, penyerangan dari negeri luar. Orang-orang kafir menyerang Indonesia untuk menduduki Indonesia. Maka kita wajib untuk berperang menyelamatkan diri kita, anak istri kita, dan negara karena akan dijajah. Maka pertempuran perang ini dinamakan jihad fi sabilillah diantaranya. Atau berjihad untuk melindungi agama Allah atas nama Allah. Maka setelah dia dilatih dan siap menjadi prajurit, kemudian di saat terjadi peperangan datang invasi dari kelompok kufar yang besar, yang menakutkan, di mana mereka mempunyai persenjataan yang canggih. Adapun pihak kaum muslimin mempunyai senjata yang terbatas. Maka akhirnya mereka lari tunggang langgang ketakutan, ini dosa besar. Jadi lari dari medan pertempuran karena takut, itu dosa besar. Maka tidak ada orang-orang pengecut di dalam Islam. Maka ini masuk dosa besar. Ini makna wa tawalli yaumaz zahf. Dan yang ketiga wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Dan qadful muhsanat, makna al-qadf adalah melempar dari tudingan yang palsu. Maka dia perempuan yang baik dikatakan ini pezina, pelacur. Maka di sini masuk kepada perkara dosa yang besar. Dan ditutup hadis atau kita bahas di pelajaran yang akan datang, atau kita bacakan saja nanti tahridnya kita bahas. Iya gitu aja. Maka kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Jundub marfu'an, dari Jundub. Pembahasan tentang bagaimana haddus sahir,
tentang hukuman bagi orang-orang yang melaksanakan sihir. Haddu sahir darbuhu bisayf, bahwa kata Jundub marfu'an maknanya dari Nabi, iqab ataupun had ataupun hukuman bagi orang yang melaksanakan sihir, darbuhu bisayf, dengan dipenggal. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala was sahih annahu mauquf. Maka yang rajih dia itu mauquf, bukan marfu. Nanti kita bahas lebih detail. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah ibni Abdah qala kataba Umar ibnul Khattab aniktulu kula sahirin wa sahiratin, bahwa Umar ibnul Khattab menulis kepada Bajalah ibni Abdah agar orang-orang yang melaksanakan klinik dari sihir baik laki-laki dan perempuan itu agar dibunuh. Maka berkata, faqatalna salasa sawahir, maka kami telah membunuh 3 tukang sihir. Wa sahha an Hafsah, dan telah sahih kata Syekh dari Hafsah, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha, bahwa Hafsah pernah memerintahkan untuk membunuh jariyah, budak, yang mana budak ini dulu menihirnya. Fakutilat, maka dibunuhlah budak tersebut. Wa kadzalika sahha an Jundub, dan juga sahih dari Jundub kata Syekh, qala Ahmad an salasatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka nanti kita akan memberikan takhrijnya. Maka alhamdulillah selesai dari bab sihir, dan insyaallah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada takhrij. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta